Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Karena ini yang nonton bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia, tapi juga semua yang sudah follow, subscribe YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini, itu bisa menyaksikan yang namanya podcast Sinobar. Sinau bareng yang hari ini, kali ini, episode ini, Sobat KUKM, saya sudah bersama narasumber, ada 3 narasumber hari ini yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk kita semua sharing ya, bareng kita di Diskop UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Sulistia akan memulai podcast kali ini dan narasumber saya mau kenalin dulu ya. Hari ini itu ada Pak Sutarto, ya, SEMSI selaku Sub Kepembiayaan dan Jasa Keuangan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Juga nanti akan ada Bapak Arif Rahmatullah SM selaku investor analis dari PT Angel Investor. Ini adalah platform penyelenggara securities crowdfunding yang posisinya ada di Surabaya ya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian juga ada yang sudah hadir, terima kasih ini menyempatkan waktunya. Ada Dr. Supriyati SEMSI AKCA CTA. Ini adalah pengurus Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI wilayah Jawa Timur. Baik, Sobat KUKM standby ya di sini. Ini hari ini kita belajarnya sinau bareng kitanya ini agak berat ini. Sebenarnya nggak berat, sebenarnya ringan kalau yang sudah mulai mencari yang namanya pendanaan, apalagi yang melalui venture capital ya. Biasanya yang anak-anak muda ini yang UMKM milenial juga startup kalau sudah nemu yang namanya venture capital tapi lupa yang namanya menyusun laporan keuangannya harus benar supaya nanti ke angel venture capitalnya ini dilihatnya juga enak, langsung di deal oke, gitu ya. Baik, kita akan ngobrol tentang topik yang luar biasa ini, pendanaan alternatif melalui penerbitan securities crowdfunding atau SCF bagi usaha kecil dan menengah. Narasumber saya yang pertama, Pak Tarto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, amin. Sehat ya? Amin. Lagi padat ya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur? Iya, lagi padat. Bicaranya kita banyak ya. Iya. Ditugasi di aspek pembiayaan gitu. Betul. Ya, Pak Tarto ini sekali lagi Sub Kepembiayaan dan Jasa Keuangan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Sobat KUKM. Pak, hari ini kita ngobrol, waduh kalau soal pendanaan ini saya seneng Pak. Ada nggak pendanaan yang kita nggak balikin gitu? Nanti ada pendanaan balik, nanti ada event tertentu gitu. Baik, ya. Oh iya nanti ada event tertentu ya. Siapa tahu narasumber kita yang mau setelah Pak Tarto nanti ada bagian-bagian itu Sobat KUKM. Iya, Pak Tarto, ini loh kita mau ngomongin pendanaan alternatif melalui penerbitan securities crowdfunding, ya SCF untuk usaha kecil dan menengah. Wah, tema kali ini kenapa dipilih ini sama teman-teman pembiayaan dan jasa keuangan di Diskop UKM Provinsi Jawa Timur? Iya. Ya. Selamat pagi, siang, dan sore. Selamat wabarakatuh. Kebetulan kami ditugasi di bidang ini. Ya. Jadi di Pemprov Jatim itu UMKM memberikan kontribusi besar gitu ya terhadap perekonomian Jawa Timur. Kalau nggak salah itu sekitar tahun terakhir, tahun 2022 itu 5836. Wow. 5836. Ya. Ya, sangat besar. Jadi kita harus fasilitasi dari semua aspek. Kalau ada 5 program di dinas ini, ada kualitas kelembagaan, ya. SDM, gitu. Betul. Yang kedua di produktivitas, ya. Yang keempat itu di pemasaran. Kami di pembiayaan ini ya. Kalau potensinya bagus, pasarnya bagus, kita akan dorong di aspek pendanaan. Gitu. Betul. Selama ini pendanaan yang kita lakukan memang lebih banyak dana perbankan gitu ya. Mungkin sebagian juga ada fasilitasi pemerintah, tapi dengan skala terbatas dan jumlah yang terbatas. Ya. Kami ingin mendorong UMKM, terutama UMKM, bisa juga koperasi. Ini kita bisa mengembangkan usahanya tidak saja dari fasilitasi pemerintah, karena pemerintah juga keterbatasan dari aspek pendanaan. Betul. Tapi bagaimana kita bisa gabungan antara perbankan dengan fasilitas pemerintah itu. Selanjutnya juga ada lebih baik lagi, ada konsep B2B. Kalau kami di pembiayaan itu ada G2B, namanya itu spend pemerintah
untuk UMKM. Nah, itu terbatas dan skalanya kecil gitu ya. Betul. Tapi bagi UMKM yang sudah mau besar dan tumbuh, apalagi untuk mengembangkan juga produk ekspor dan potensinya besar, Ya. apakah tidak difasilitasi dengan pendanaan sifatnya B2B? B2B ini ada venture capital, juga ada baru OJK mengeluarkan POJK yang mengatur Ya. tentang semacam fintech sebenarnya, tapi ini namanya securities crowdfunding gitu ya. Betul. Di Indonesia banyak, tapi Jawa Timur satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Jadi sama turun hari ini nanti akan dibantu dari platform FCF, itu dari PT Angel Investor. Ya. Yang kedua dari AI terkait Betul. dengan pentingnya laporan keuangan gitu ya. Ya. Karena pendekatan kita UMKM ini tidak harapan kami ada penyertaan dana ke UKM Mbak, yang Betul. sifatnya jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek atau berhutang ini cepat kembalikan. Tapi kalau kepemilikan itu akan menjadi lebih leluasa mengelola, tapi memang harus ada namanya ekuitas gitu ya. Betul. Jadi itu diperlukan UMKM itu harus tertib dalam pengelolaan keuangannya. Nah, itu dia. Karena sebenarnya UMKM itu harus memiliki prospektus yang bagus yang itu bisa dipublis di platformnya Angel Investor Ya. atau mungkin itu laporan keuangannya, pasaran di mana, sama pengurusnya, potensinya. Itulah yang kami dorong. Jadi ada aspek keterbukaan informasi dari UMKM itu. Betul. Dan nanti kalau sudah menjadi besar, saya yakin akan menjadi permintaan produknya juga akan sangat banyak. Pasti. Ini Ya. akan naik kelas. Dan dampak berikutnya UMKM ini tidak saja membantu pemerintah, tidak saja di Betul. beban, tapi membantu dari sisi penyerapan tenaga kerja, terpajak, tapi juga tidak merugikan. Gitu. Ya. Artinya tentunya harus ada GCG yang baik. Tapi memang itu PR yang sangat tidak berat kalau dilakukan. Dan pemerintah telah memiliki standar-standar akuntansi dan kerjanya AI, ada MKM, ada ETAP, ada EP nanti. Itu dorongan kami seperti itu. Oke. Jadi harapan kami UMKM kita akan naik kelas, tidak saja di kelas kecil menengah, Nah. kelasnya lebih menengah dan besar. Betul. Jadi peran kita kan Ya. harapan kami seperti itu. Ini fasilitas pemerintah, dinas koperasi memiliki program yang bisa disinergikan antara dunia swasta Betul. dengan dunia pemerintah. Kita sadari betul bahwa tugas pemerintah tidak hanya pemberdayaan koperasi dan UMKM tidak hanya urusan pemerintah daerah dan pusat saja. Masyarakat dunia usaha harus memberikan kontribusi Ya. komitmen untuk mengembangkan koperasi itu menjadi lebih maju, Betul. menjadi lebih berkembang di daerah masing-masing, terutama juga di Jawa Timur dan mungkin luar Jawa Timur. Jadi peran kita akan seperti itu. Harapan kami seperti Ya. itu. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong laporan keuangan, ini seharusnya sudah mulai ya belajar bareng-bareng ya. Kalau mau naik kelas seperti yang Pak Tarto bilang tadi, masa iya mau di usaha menengah kecil terus ya Pak ya, gitu. Padahal permintaan pasar juga besar loh, kesempatannya juga banyak. Tapi belajarnya mulai dari situ ya, laporan keuangan supaya akses permodalannya dan pendanaan tuh gampang dapetinnya ya. Dan belajar laporan keuangan ini mungkin dibutuhkan ya ke depan Pak, pelatihan-pelatihan Dinas Koperasi dan UKM sering sekali ini bikin ikut gitu ya, karena UMKM ini banyak yang sambat, Mbak, uang modalku kemarin katut sama urusan domestik buat belanja dan lain sebagainya. Itu repot, nanti diajarin nih. Ada teman-teman dari IAI. Oke, baik Pak Tarto, matur nuwun waktunya. Terima kasih. Wah, Ya. sudah diterangin, sudah dikasih data sama Pak Tarto. Jadi kira-kira gambarannya nanti akan seperti itu ya, Sobat KUKM. Baik, terima kasih waktunya Pak Tarto. Siap, matur nuwun. Ya, Terima kasih. saya akan ke narasumber berikutnya. Ya, matur nuwun Pak Tarto. Baik. Terima kasih. Nah, tema kita kali ini tadi sudah saya bilang pendanaan alternatif melalui penerbitan securities crowdfunding atau SCF bagi usaha kecil dan menengah. Narasumber saya yang berikutnya ini yang ditunggu pasti. Saya juga nunggu yang satu ini. Pernah ketemu sama Pak Jos dulu ya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Nah, sekarang Pak Jos Cahyono berhalangan untuk hadir. Kebetulan hari ini beliau selaku Direktur PT Angel Investor ya, Pak Jos ini, Pak Jos Cahyono. Nanti kawan-kawan mungkin kalau ada waktu boleh ya sama Pak Jos ya, kita di sini ngobrol lebih banyak soal yang namanya Angel Investor ini selaku SCF gitu ya, Securities Crowdfunding di Surabaya ya. Ya. Baik. Nah, sekarang saya mau kenalin, ini narasumber saya setelah Pak Tarto adalah Pak Arif
Rahmatullah SM selaku investor analis di PT Angel Investor, Sobat KUKM, ya ini platform penyelenggara securities crowdfunding yang ada di Surabaya. Apa kabar Pak Arif? Baik. Saya manggilnya Mas aja ya biar nyaman kita ya. Boleh. Kayaknya selisihnya nggak banyak ya. Biar enak ngobrolnya. Mas Arif, wah kita kalau ngomongin yang namanya angel investor ini seneng sekali saya kalau ketemu sama angel investor ya. Nah kalau dulu gitu ya isunya ketika kita ketemu angel investor gitu ya selaku venture capital, teman-teman startup terutama yang milenial itu selalu gagalnya adalah di laporan keuangan. Ada yang lupa menyertakan laporan keuangan gitu ya, malah nggak punya. Tuh dia ya, nanti kita bahas itu yang untuk milenial ya, UMKM milenial dan startup. Kali ini kita mau bahas yang untuk usaha kecil dan menengah. Ini pasti perlakuannya juga berbeda ya dari securities crowdfunding. Nah, boleh dijelasin dulu sebelum kita kemana-mana Sobat KUKM, ini PT Angel Investor Indonesia. Nah, pasti yang udah minta pendanaan udah pernah pasti ya berkunjung ke kantornya. Boleh Mas Arif dijelasin dulu ini apa sih PT Angel Investor Indonesia? Ya, makasih. Jadi PT Angel Investor Indonesia itu merupakan perusahaan platform securities crowdfunding satu-satunya yang ada di Surabaya dan juga Jawa Timur. Satu-satunya baru benar. Ini ya. Iya benar. Baik. Dan itu juga yang udah terdaftar dan berizin. Gitu. Jadi nggak cuma terdaftar tapi juga berizin juga dari OJK. Baik. Nah, selain itu kantor kita juga ada di Geraha Bumi Surabaya. Wah, di tengah kota banget ya, gampang kalau cari. Ada hotel juga di sana juga. Oh, boleh. Jadi minta pendanaan sambil nginep ya, Mas. Itu duitnya habis nggak jadi minta pendanaan. Baik. Ya. Jadi kita berdiri memang udah dari tahun 2021. Cuma karena memang kan persyaratan dari OJK harus berizin. Jadi kita proses perizinan itu udah 2 tahun. Jadi baru dapat izin itu kemarin tanggal 26 Desember 2022. Nah, baru kemarin sih, ujung tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kita udah mulai beroperasi dan kemarin udah ada 2 penerbit atau perusahaan yang sebenarnya udah listing tapi memang belum terpenuhi ya. Baik. Itu ada perusahaan distributor HP di BTC, lalu ada juga perusahaan distributor kabel. Tapi juga ada banyak perusahaan yang memang sudah terdaftar dan sedang proses. Baik. Itu lalu di perusahaan kita juga di platform kita itu ada 2 produk. Kita punya 2 produk yaitu saham sama surat utang. Seperti itu. Baik. Nah, PT Angel Investor ini, Sobat KUKM, ini adalah selaku platform penyelenggara securities crowdfunding. Ini kayak yang baru dengar SCF ya, yang baru dengar. Boleh Mas Arif dijelasin SCF ini apa sih sebenarnya dan apa yang membedakan SCF dengan perbankan? Jadi akan saya jelaskan dulu SCF. Mungkin banyak yang belum kenal ya. Benar, ini apa sih gitu ya? Termasuk baru. Jadi SCF itu merupakan securities crowdfunding atau bahasa Indonesia mungkin layanan urun dana. Nah, layanan urun dana ini apa? Itu sistem pengumpulan dana itu secara patungan atau gotong royong. Gitu. Jadi secara gotong royong di mana itu ada di sebuah platform online. Contohnya seperti Minyak Kita gitu. Nah, di sini SCF ini juga kan termasuk baru, tapi kadang banyak pelaku usaha atau investor itu ngomong bahwa SCF ini aman apa enggak gitu. Kalau kita bilang sih cukup aman, karena apa? Kita juga ada izin dari OJK. Betul. Terus habis itu juga kita juga ada dasar peraturannya yaitu POJK 57 seperti itu. Secara legalitas sudah jangan diragukan lagi, udah jangan takut lagi karena sudah semuanya dijamin ya, legalitasnya sudah dilengkapi, bahkan OJK juga sudah memberikan izin kepada PT Angel Investor. Gitu ya. Baik. Nah, apa yang membedakan Mas dengan perbankan ini? Jadi teman-teman UMKM gini biasanya kan ke perbankan atau koperasi gitu ya. Nah, ini apa yang membedakan? Kenapa juga UMKM ini harus mengenal juga yang namanya SCF? Jadi perbedaan yang paling mendasar itu adalah dari jaminan. Agunan. Jadi kalau di SCF itu agunan yang diajukan oleh para perusahaan UKM atau UMKM itu bisa mungkin berupa surat piutang atau invoice atau SPK. Jadi nggak harus aset tetap. Jadi kalau perbankan itu kan seperti kita tahu harus
bangunan atau enggak rumah. Itu. Nah, kalau di SCF itu nggak harus. Jadi nggak harus, jadi bisa pakai utang, bisa pakai invoice. Nah, ya, selain itu juga bentuk pendananya beda. Kalau di SCF itu kan tadi ada 2 produk ya. Sebenarnya ada 3 sih, ada saham, ada surat utang, ada suku juga. Nah, kalau sedangkan di perbankan itu kan sifatnya ya cuma satu ya, pinjaman. Di mana pinjaman itu juga kalau di perbankan ya itu kita misalnya pinjam nih dengan agunan segini. Itu kita tiap bulan harus bayar bunga plus pokok setiap bulan. Setiap bulan benar ya. Nah, bedanya kalau di SCF itu kalau saham itu kita cuma melepas kepemilikan kita sebagian. Itu. Jadi nggak perlu ngasih jaminan aset tetap. Itu yang saham. Nah, selain itu juga kalau saham kan seperti kita tahu itu nggak ada yang namanya bunga. Jadi berdasarkan bagi hasil atau dividen. Nah, dan di mana kita tahu juga dividen itu juga kan nggak wajib, nggak harus kasih. Kalau misalnya kita profit ya kita kasih, kalau enggak ya nggak kasih gitu kan. Nah, selain itu juga itu kalau saham. Nah, kalau ada lagi yang namanya surat utang atau suku itu sama. Kalau suku itu kan syariah ya, kalau surat utang itu konvensional. Nah, kalau surat utang itu bedanya adalah pertama tadi soal agunan tadi sudah dijelaskan bahwa agunannya nggak harus aset tetap. Ya memang bisa aset tetap, itu, tapi selain aset tetap juga bisa. Selain itu pembayarannya, pola pembayarannya. Jadi surat utang itu pembayarannya itu beda sama bank di mana kalau per bulan harus bunga dan pokok. Kalau surat utang itu per bulannya cuma bayar bunga aja. Jadi cuma per bulan cuma bayar bunga sampai jatuh tempo baru bunga plus pokok. Jadi pokoknya di belakang. Kalau perbankan tadi kan pokoknya kan tiap bulan sama bunga. Nah, kalau surat utang itu pokoknya di belakang. Nah, tapi selain itu juga kalau di SCF itu beda sama bank. Jadi kalau bank itu kan kita juga bisa pinjam misalnya mau 20M, 30M bisa atau jaminan jaminan gitu. Nah, kalau di SCF kita dibatasin karena UMKM kan. Itu jadi batasin maksimal itu 10M. Seperti itu. Jadi nggak bisa lebih dari 10M. Jadi pendanaan maksimal 10M. Gitu. Dan tenornya pun juga nggak bisa lama-lama. Kalau bank kan bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau kita maksimal 2 tahun seperti itu. Seperti itu sih. Sebenarnya yang lebih cepat lebih baik ya. Jadi tidak kepikiran, tidak punya beban lama gitu loh, sobat KUKM. Baik, udah dijelasin tadi ya produk-produk dari PT Angel Investor dan apa bedanya SCF ini yang dipegang oleh PT Angel Investor dan juga perbankan. Tadi udah dijelaskan sama Mas Arif. Nah, sekarang kan tadi dijelasin tuh ya bahwa ini adalah urun gitu ya, urunan dari beberapa pihak gitu. Nah, UKM sendiri kalau mau bergabung ke SCF ini, kriterianya apa saja Mas Arif yang harus dimiliki oleh UKM? Jadi mereka harus bawa apa aja sih kalau mau menghadap ke PT Angel Investor? Jadi kriteria atau syarat lah ya. Syaratnya itu yang pertama UKM itu harus udah berjalan dulu. Harus udah berjalan minimal 2 tahun, ya kan? Karena kita kan juga nggak mungkin jual sesuatu yang cuma ide aja, gitu kan? Jadi kan semua orang juga kan bisa ide, masa kita punya ide lalu didanai kan nggak mungkin. Kita butuh perusahaan yang udah jalan, udah jualan, pokoknya udah beroperasi lah. Itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Nah, selain itu juga perusahaan juga harus ada badan hukumnya. Jadi nggak cuma perorangan aja, cuma kita cuma jualan aja gitu, enggak. Jadi harus ada badan hukumnya atau enggak PT untuk saham, CV untuk surat utang. Nah, seperti itu. Nah, lalu kriteria selanjutnya itu adalah laporan keuangan. Nah, ini dia dijelasin Mas, biar mantep ini ya sobat KUKM, mulai belajar yang namanya menyusun laporan keuangannya kalau sudah ada dirapiin gitu ya kali. Boleh dijelasin. Karena kan seperti kita udah mengalami sih banyak perusahaan yang download ke kita, tapi waktu kita tanya laporan keuangannya mana itu kadang nggak ada. Kadang ya cuma pencatatan ya untung, rugi berapa, profitnya berapa kan gitu. Nah, sedangkan kita itu kan menawarkan ke investor. Menawarkan ke investor itu kan ya harus lengkap dengan laporan keuangannya. Ini bebannya apa aja, uangnya keluar untuk apa aja, lalu ini untuk bahan baku berapa dan lain-lain itu harus ada. Jadi laporan keuangan itu
sebenarnya penting, itu yang penting bagi investor karena lihat ini perusahaan ini untung apa enggak, ada uangnya apa enggak, bukan bodoh, bukan perusahaan-perusahaan jadi-jadian gitu kan. Gitu. Maaf gitu. Ketawanya kenceng ya karena sekarang banyak juga loh jadi-jadian yang cuma bikin dummy saja terus kemana-mana itu juga banyak. Bener ya? Iya bener gitu. Baik, mau nggak dilanjut kriterianya? Lalu yang keempat tentu harus ada yang namanya kayak company profile, jadi kayak visi misi gitu. Terus habis itu CV apa ya, maksudnya kayak profil direksinya, siapa aja sih manajemennya itu, terus jumlah staffnya, strukturnya, lalu produknya yang penting, jual apa sih itu. Profil produknya ya. Benar. Jadi kayak misalnya visi misi itu juga kadang orang bilang, oh visi misi itu agak penting, cuma paling ya kita tulis saja formalitas. Padahal visi misi itu contohnya itu kan merupakan strategi jangka panjang mereka. Betul. Itu dilihat sama investor. Ini visinya apa sih kalau ngawur misalnya kita jualan misalnya nih ya bengkel gitu ya. Bengkel. Kan misalnya visinya jadi bengkel terbaik di dunia kan belum apa-apa kok udah jadi dunia kan nggak mungkin gitu ya. Kan investor nggak mungkin ini berarti kan ngawang pasti. Nah jadi bikin visi misi yang masuk akal, lalu penjelasannya yang detail kayak manajemennya siapa, ini pernah kasus apa enggak manajemennya, pernah berbuat jelek apa enggak gitu. Habis itu strukturnya yang jelas, misalnya nggak ada komisaris, ada direksi, lalu mungkin ada staff QC-nya mungkin kan gitu. Manajemen chartnya ada gitu ya dibikin. Itu sih. Baik. Sebenarnya kriterianya basic ya yang seharusnya UMKM hari ini melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu sudah pada naik level ya. Jadi nanti kalau yang dibilang Mas Arief tadi kriterianya itu mulai dicatetin ya. Tadi dicatetin nggak? Dilihat. Dicatetin apa saja itu yang mesti dibawa ke angel investor kalau Anda mau pendanaan dari atau berupa SCF gitu ya tadi. Baik. Nah, selain kriteria ini keuntungan UMKM atau teman-teman UKM ketika mengikuti yang namanya SCF Mas. Keuntungannya apa saja boleh di-sharing ke kita? Jadi mereka dapat apa aja dari angel investor? Jadi keuntungannya yang pertama pasti dapat pendanaan ya. Baik. Pendanaan dari investor. Kalau sudah disetujui melalui kurasi-kurasi yang dilakukan oleh angel investor. Terpenuhi. Baik. Itu lalu yang kedua itu si perusahaan ini itu secara nggak langsung belajar gimana sih kalau perusahaan saya itu nanti jadi IPO gitu, jadi perusahaan terbuka. Kan ini kan mini IPO, gitu kan mininya. Ini gitu. Lucu ya ada mini. Iya. Free betul, lah. Betul. Sebelum ke premiumnya nanti. Iya. Betul. Gitu, jadi belajar harus gini. Jadi perusahaan juga tahu rapat umum pemegang saham itu kayak gini tuh bentuknya. Nah terus bagi dividen itu kayak gini tuh. Nah seperti itu belajar. Selain itu juga keuntungannya juga perusahaan juga lebih lebih tertata. Jadi tertata kan. Jadi di depan kan kita jelasin bahwa syaratnya kan ini itu ada 8 keuangan dan lain-lain. Nah kalaupun dia lolos dan listing itu kan keuntungannya perusahaannya jadi tertata. Gitu. Ada 8 keuangan, terus ada organisasinya lengkap, dari strategi juga dia ada gitu. Jadi ya buat pemilih juga kan enak gitu loh. Gitu sih. Lalu yang terakhir yaitu kelonggaran sih, lebih longgar. Karena kan kalau kita ngomong tadi dibanding perbankan kan lebih ketat kan perbankan. Nah kalau kita kan istilahnya lebih longgar. Jadi orang itu lebih fokus usahanya itu lebih baik gitu dibanding pressure tertekan gitu kan. Gitu. Mungkin itu sih. Iya. Gitu. Baik, wah luar biasa ya. Ikut SCF ini keuntungannya sebenarnya balik ke masing-masing UMKM sendiri loh. Banyak belajarnya dari proses yang dilalui itu sebenarnya Sobat KUKM itu belajar sendiri ya untuk dirinya. Belajar merapikan, siapa tahu katanya Mas Arief nanti IPO. Amin gitu ya. Udah berapa UMKM ya di Jawa Timur terutama yang sudah IPO ada ya? Luar biasa loh kalau sudah. Udah kata Pak Tarto sudah 2 se-Jawa Timur ya Pak ya? Wah, Gresik sama Surabaya, daerah lainnya jangan mau kalah ya. Ini menyusul Pak, ini udah pada naik kelas nih UMKM di bawah bimbingan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Iya. Selain itu juga tadi saya ingin nambahin ya, itu keuntungannya dari yang tadi saya sebutkan. Itu perusahaan itu juga bisa sekalian promosi.
Nah, jadi kan ini kan si perusahaan ini kan nanti ditayangkan di platform kita. Iya. Nah, platform kita itu bisa dilihat seluruh Indonesia. Apalagi sama investor-investor ya kan. Iya, jadi kan itu pun bisa sekalian promosi produknya. Ini perusahaan betul, apa sih? Jual apa sih kan gitu. Iya. Gitu sih gitu. Waduh, wah plus ya, coba deh nanti berkunjung ke PT Angel Investor di tengah kota Surabaya kok gampang ya. Benar. Jalan dikit udah Tunjungan Plaza kalau mau jalan-jalan di bumi Surabaya. Nanti alamatnya kita share di akhir obrolan kita Sobat KUKM. Nah, kalau tadi udah dijelasin keuntungannya gitu sama Mas Arief, kenapa UMKM harus ikut SCF. Sekarang kalau tadi yang IPO di Jawa Timur, Gresik Surabaya sudah ada 2 orang di Jawa Timur. Sekarang di PT Angel Investor sendiri, UMKM sudah ada berapa banyak hingga hari ini? Iya, kalau untuk yang terpenuhi memang saat ini belum ada. Iya. Memang kan kita kan baru beroperasi. Betul. Dan kemarin 2 perusahaan itu ternyata nggak terpenuhi. Mungkin ya investor mungkin agak nggak tertarik gitu ya, atau nggak tahu gimana. Karena kan industri ini juga baru, nggak harus penerbitnya aja atau perusahaan aja yang harus diliterasi, tapi justru investornya juga yang harus diliterasi gitu. Jadi memang karena memang belum terpenuhi sih kemarin. Cuma kalau untuk yang berproses saat ini itu memang ada kurang lebih 10 lah ya, 10 perusahaan lagi proses. Proses ya? Termasuk yang dari Dinkop ini. Ada gitu. Ya? Ada, yang ada, udah satu itu lagi proses registrasi lah sama pengumpulan data. UMKM ya. Iya. Dari 10 UMKM kriterianya sudah masuk, syaratnya yang dibawa sudah benar, Mas. Boleh di-sharing? Iya. Atau ada kendala apa deh, boleh di-sharing ke Sobat KUKM biar belajar juga. Iya. Kalau yang 2 tadi yang belum terpenuhi itu sudah memenuhi syarat ya, Mas. Ya. Cuma memang kan belum terpenuhi. Cuma memang kendalanya itu untuk UKM yang masuk itu kebanyakan di laporan keuangan. Nah, ini problem. Ya, jadi laporan keuangan itu banyak banget. Benar. Itu problem dari dulu loh sebenarnya, gemes deh. Memang nggak segampang itu sih, tapi nanti kita belajar sama ahlinya sebentar lagi ya. Baik. Ya, jadi memang ya kita tahu ya laporan keuangan itu kan penting juga. Penting banget. Juga, kan. Dan kalau misalnya kita buat dadakan juga kan nggak bisa, kita kan nggak bisa ngawur bikin laporan keuangan itu kan. Betul. Harus diteliti satu-satu, harus di itu, dan kita juga kan walaupun kita nggak mengharuskan laporan keuangannya itu audit ya, nggak harus. Pokoknya laporan keuangan standar, ada neraca, ada balance sheet, ada income statement gitu ya, ada rugi gitu. Tapi kan kadang tuh ada yang banyak yang ya nggak ada gitu, bahkan nggak lengkap itu, cuma asal-asalan aja. Nah itu yang kita tolak gitu. Lalu yang kedua kendalanya itu dari dokumen-dokumen lainnya, seperti misalnya ada perusahaan UKM yang ingin menerbitkan saham, tapi kan dia masih CV. Nah kan nggak bisa, saham itu harus PT karena kan PT yang harus PT kan yang bisa dibagikan. Betul. CV kan nggak bisa. Seperti itu sih. Lalu mungkin kendalanya itu ya data-data yang lain itu kayak misalnya dia belum ada visi misi, terus habis itu company profile-nya belum lengkap ya. Iya, terus habis itu kadang direktur itu nyambi sana sini gitu kan, direktur jadi marketing, jadi operasional kan gitu. Ya satu orang bisa 4 job gitu kan. Nah itu kan ya aneh juga, masa dilihat investor, wah ini orang hebat sekali ya. Iya ya, multitasking ya. Iya. Kalau ada yang merekrut boleh loh dikenalin Pak ke saya, itu multitasking banget kerjaannya ya. Iya, ada yang seperti itu juga. Waduh, semua dirangkep-rangkep, yang pinter dia sendiri ya kan. Nah itu dia, jadi investor juga nanti lihat nanti kalau perusahaan ini nanti si dia ini nanti pensiun, nah terus siapa yang gantiin? Masa bubar, nah terus uang saya gimana? Investor kan begitu. Iya. Gitu. Jadi kadang kayak gitu-gitulah yang bikin kadang prosesnya itu lama gitu. Betul. Seperti itu sih. Belum lagi nanti kalau dilihat para investor ya, jadi dari angel investor ini benar-benar dikurasi supaya nanti nggak malu kalau ketemu sama investor-investor yang besar, bener nggak sih? Dibantu semuanya sama teman-teman di angel investor gitu ya. Karena kan kita jualan kan nggak asal-asalan, kan harus dirapiin, harus dibungkus. Misalnya kita di restoran kan makanan juga harus di plating kan, bahasanya bener gitu. Namanya juga jualan ya kan, harus bagus gitu. Baik Mas Arief, ini kalau di angel investor juga didampingin ya, berarti teman-teman UMKM ketika datang ke sana gitu ya, biasanya diskusi dulu boleh nggak sih? Diskusi dulu, konsul dulu, kita harus gimana nih, bawanya gimana, terus kita benerin satu-satu gitu, boleh nggak sih? Boleh. Iya, sebelum akhirnya nanti diterbitkan di
websitenya, platform yang dimiliki sama PT Angel Investor. Ya. Didampingin ya, ini bikinnya begini. Oh baik, wah lebih enak kalau gitu sebenarnya ya. Kita bisa dilihat banyak investor, sama tadi plusnya adalah promo sekalian produknya. Karena dilihat pasti, karena networking yang namanya PT Angel Investor ini, waduh nggak kaleng-kaleng ya, nggak main-main, ini perusahaan gede-gede yang ada di dalamnya gitu ya pasti. Apalagi dijamin sudah sama OJK ya secara legalitas. Baik, terakhir Mas Arief, sebelum saya ke narasumber kita berikutnya, buat UMKM boleh pesannya apa supaya nanti ke PT Angel Investornya lebih mantep gitu ya? Selain mental yang harus disiapin, enggak kok, didampingin kok sama teman-teman di tim PT Angel Investor. Jadi untuk UKM, pesan saya waktu mengajukan ke kita itu kalau bisa bikin sebuah checklist, dokumen checklist di mana dokumen-dokumen ini harus lengkap. Setidaknya dokumen yang saya sebutkan tadi kayak profil, laporan keuangan, terus dari legalitas, lalu histori perusahaan, lalu yaitu sama produknya juga. Karena supaya nanti mungkin ada dokumen lainnya mungkin nggak terlalu lama lah urusnya, tapi kan yang penting kan 4 atau 5 tadi ya, itu yang penting, jadi supaya prosesnya itu nggak lama gitu. Dan kita juga jualannya juga ke investor juga kan lebih enak, lebih memudahkan PT Angel Investor juga untuk bisa kasih ke investor gitu ya. Ada lagi Mas Arief yang mau disampaikan? Ya mungkin juga kan UKM juga sekarang juga harus berkembang ya, jadi jangan di zona nyaman lah ya, jangan kita ya udah saya mau saya mau usaha kecil menengah gitu ya. Kan jangan gitu kan. Kalau misalnya UKM-nya besar itu kan juga bisa membantu bangsa juga kan, mereka menciptakan lapangan kerja gitu kan, meningkatkan ekonomi kan, juga yang senang juga kan nggak cuma pemiliknya juga tapi sekelilingnya juga, mungkin tetangganya yang belum kerja bisa direkrut kan. Luar biasa gitu. Baik, nah itu tadi masa iya mau di usaha kecil menengah terus gitu ya. Ya udah, kadang-kadang ada yang takut pajak sih sebenarnya. Kita nanti obrolin di lain lagi ya kalau soal itu. Lucu banget, nggak mau berkembang hanya karena takut deh segini-gini aja, nggak usah. Nanti kalau ada yang mau pesen, Bu ini sebenarnya bisa ekspor, nggak wis segini-gini aja. Ada nggak sih yang seperti itu? Boleh loh disampaikan di sini. Wah luar biasa, Mas Arief luar biasa penjelasannya dari PT Angel Investor. Ini selaku platform penyelenggara securities crowdfunding. Udah dijelasin juga tadi bedanya dengan perbankan. Narasumber saya Arief Rahmatullah SM, investor analis dari PT Angel Investor. Terima kasih Mas Arief. Baik Sobat KUKM, kita lanjutkan lagi. Narasumber saya udah ganti lagi sekarang. Ini yang paling penting juga loh ya, untuk Sobat KUKM bisa belajar yang namanya laporan keuangan. Tadi sudah dibilang sama Mas Arief ya dari Angel Investor, laporan keuangan itu penting karena Angel Investor ini nanti mau bawa produk Anda atau perusahaan Anda atau UMKM Anda itu ke investor-investor gitu ya. Dan investor-investor itu mau lihatnya itu sebenarnya laporan keuangannya udah bener atau belum. Karena kalau mau kasih dana laporan keuangannya nggak ada, bahkan belum benar gitu, bingung juga ya. Ini posisi UMKM-nya gimana ya selama ini gitu kali ya. Baik, pendanaan alternatif melalui penerbitan securities crowdfunding atau SCF bagi usaha kecil dan menengah, tema kita hari ini. Dan narasumber saya sudah hadir, matur nuwun sudah hadir. Ini ada pengurus Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Wilayah Jawa Timur, ada Dr. Supriyati SE MSI AK CA CTA. Baik, Dr. Supriyati. Iya, selamat siang. Selamat siang, sore, malam, Sobat KUKM yang lagi di rumah, dimanapun Sobat KUKM nontonin kita ya, yang sudah subscribe juga jangan lupa. Baik Sobat KUKM, kita ngobrolin soal pendanaan ini, laporan keuangan lagi-lagi. Wah ini ada Bu Supriyati dari IAI, boleh sebelumnya dijelasin dulu, sharing ke teman-teman UMKM, siapa tahu ada Sobat UMKM juga belum pernah ngerti, oh selama ini ada ya Ikatan Akuntan Indonesia. Boleh di sharing Ibu ke teman-teman Sobat KUKM di rumah. Terima kasih Sobat-sobat UKM semuanya yang ada di rumah. Ya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa saya ini sebagai salah satu pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur. Ya,
Ikatan IKAI Jawa Timur itu merupakan satu asosiasi kumpulan dari akuntan yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, salah satu rencana kerja kami memang yang terkait dengan UMKM itu lebih banyak memberikan sharing pengetahuan. Kalau ada SAK baru yang berlaku untuk UMKM seperti SAK ETAP, SAK EMKM, itu pertama kali yang diperkenalkan tentunya UMKM-nya. Nah, ilmu baru itu kita sampaikan di UMKM itu dalam suatu area seperti workshop, lokakarya, bahkan pelatihan untuk bisa UMKM itu memahami aturan-aturan yang terbaru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sebenarnya itu wadah dari kami memberikan suatu pengetahuan bagi masyarakat khususnya UMKM. Baik. Wah, ternyata IAI selama ini punya program loh untuk UMKM ya. Betul. Itu tadi sudah dijelasin juga sama Bu Supriyati melalui workshop gitu ya, pelatihan dan juga lokakarya untuk UMKM. Betul. Supaya literasi yang namanya membuat laporan keuangan, supaya nggak campur aduk sama yang namanya domestik tadi. Banyak loh Bu yang betul. Mbak ini gimana ya, modal saya katut buat uang modalnya itu kok bisa dipakai belanja, ini bagaimana ya. Jadi ditulis, dirapiin lagi kalian nanti kalau kita punya kesempatan mungkin Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan bareng-bareng sama IAI kali ya. Betul bikin sekali, workshop untuk teman-teman UMKM. Selain program yang tadi ada lagi Bu Supriyati program mungkin untuk UMKM di Jawa Timur? Kalau selama ini yang kami jalankan ini selain untuk akuntansi banyak hal yang bermuatan ya untuk UMKM seperti kalau mau menyusun SPT begitu, aspek perpajakannya. Jadi ketika ada laporan keuangan tentunya pasti ada dampaknya pada pelaporan-pelaporan yang lain. Contohnya pelaporan pajak itu kan pasti ketika UMKM berdiri itu persyaratannya harus ber-NPWP. Nah, kalau sudah ber-NPWP pasti ada muatan kewajiban perpajakannya. Nah, ini juga diberikan wacana seperti itu oleh IAI. Karena masuk ke laporan keuangan juga ya. Betul. Pasti di sana. Waduh, kelihatannya ribet ya pasti ini sobat UKM yang di rumah. Aduh Mbak Tika ribet loh Mbak Tika, aku selama ini jajal gak ini gitu ya. Pelan-pelan prosesnya mungkin di awal secara teknis memang agak bukan ribet ya, memang agak banyak yang harus diurusin gitu ya, terutama kalau yang UMKM-nya sama sekali belum mengenal yang namanya laporan keuangan. Wah, itu di awal tuh dibangunnya pondasinya emang harus telaten ya. Memang birokrasinya harus begini dulu yang dilewati. Tapi nanti kalau sudah tertata gitu ya, seperti Mas Arif tadi bilang, kalau udah tertata enak sebenarnya UMKM-nya ke depannya. Apalagi kalau ada cita-cita IPO. Oke, baik sobat UKM. Nah, terkait laporan keuangan, Bu Supriyati, ini kenapa laporan keuangan penting untuk UMKM dan manfaatnya apa sih untuk pengembangan usaha biar bisa next level, naik kelas? Selama ini kan UMKM itu lebih fokus bagaimana memasarkan produknya, sama produksi, masarkan produknya supaya omsetnya semakin hari semakin bertambah. Tetapi kadangkala UMKM itu akan muncul masalah ketika sumber permodalannya itu sudah nggak bisa lagi digunakan untuk operasional. Nah, konsekuensi itu tentunya UMKM harus mendapatkan sumber pendanaan dari luar. Nah, rata-rata sumber pembiayaan dari luar itu menuntut UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Supaya minimal UMKM itu mampu mengukur dirinya sendiri yang kita sebut dengan kinerja keuangan. Nah, sehat atau tidak UMKM itu? Nah, bagaimana cash flow-nya, arus kas-nya yang dimilikinya. Nah, itu kan sebagai untuk melihat perencanaan permodalan di masa yang akan datang. Ya, jadi selain melihat kinerja keuangan, posisi keuangan pada saat ini juga untuk bisa memprediksi ke depan ini
UMKM mau ngapain? Nah, mau melebarkan sayapnya sampai kemana? Nah, apakah mau buka cabang? Apakah bukan diversifikasi produk, usaha? Tentunya harus mengukur kemampuan keuangannya terlebih dahulu. Yang ketiga, laporan keuangan itu nantinya bisa memberikan cerminan pada pihak lain bahwa UMKM itu bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab dan bersifat akuntabel. Karena di mana-mana dari pihak apapun yang kita sebut dengan pihak lain atau stakeholder itu kan ingin melihat perkembangan UMKM itu secara berkelanjutan. Lah media apa yang dipakai? Tentunya laporan keuangan tersebut. Nah, itu jadi bagi UMKM bukan lagi sebagai satu hal yang dinomorduakan, tapi ketika UMKM itu berdiri, itu sudah harus merencanakan akan penyusunan laporan keuangan. Walaupun pada posisi dia berkembang, itu mungkin tidak perlu bagi saat itu pada waktu dia mau membuka usaha atau berkembang pada masa-masa 5 tahun ke bawah, mungkin nggak perlu. Tapi kalau itu dilakukan secara kesinambungan, suatu ketika pasti perlu laporan keuangan. Iya, jadi harus dimulai dari sekarang ya. Kalau baru dengar kita, ayo belajar bareng-bareng. Nanti boleh ke Diskop UKM, Diskop UKM di Jawa Timur. Kita bisa belajar bareng-bareng di sini, sobat UKM. Nah, siapa tahu nanti IAI juga akan ada workshop juga bareng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, ini tadi udah dibilang sama Bu Supriyati gitu ya. Saya jadi nemu nih kuncinya. Kenapa sih harus laporan keuangan? Biar bisa diukur, biar bisa kita tahu ya ke depan ini bagaimana. Tadi juga udah ditegaskan sama Mas Arif dari Angel Investor. Baik, jenis-jenis laporan keuangan. Nah, ini kalau ini tuh nanyanya memang harus ke IAI ya. Saya dulu waktu SMA yang namanya akuntansi itu. Waduh, kalau udah dapat PR ya. Nah ini Bu, boleh dibalik nih ke pelajaran ya. Jenis-jenis laporan keuangan yang harus dimiliki oleh UMKM. Bagi UMKM pemula atau UMKM yang kita sebut sudah level menengah pun, itu sebenarnya laporan keuangan yang bisa disampaikan kepada pihak lain itu sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Nah, itu mengukur berapa besar sih pendapatan biaya yang saya keluarkan dalam satu periode, sehingga UMKM itu bisa mengukur sebenarnya laba atau keuntungan bersih dari usahanya itu berapa. Satu, itu sederhana sekali, kita bisa mengelompokkan kelompok pendapatan dan kelompok beban. Kelompok pendapatan itu apa saja yang kita terima, ya dari penjualan, dari pendapatan apapun itu kita masukkan dalam kelompok pendapatan. Yang kelompok kedua adalah beban, biaya apa saja yang kita keluarkan, nah berapa biaya-biaya yang kita bayarkan, itu semua kita akumulasikan. Nah, kita tandingkan pendapatan dan beban, Bapak Ibu sudah bisa menyusun yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan istilah neraca. Itu merupakan gambaran dari harta kita berapa sih, kekayaan usaha kita itu berapa. Apakah kita memiliki kewajiban kepada pihak lain, misalkan kewajiban pada perbankan atau kewajiban kepada pihak pemilik atau pemodal. Yang tadi disebutkan ada juga investor. Nah, ini kita ingin menyandingkan sebenarnya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh usaha itu sumber permodalannya dari mana. Itu akan terlihatnya di dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini yang seringkali dalam aset ini atau kekayaan ini yang seringkali saya jumpai UMKM itu belum bisa menggali informasinya. Nah, itu yang seringkali saya jumpai seperti itu. Ya, kadang-kadang yang diukur itu sebenarnya adalah
sesuatu yang dibelanjakan saja. Tetapi ada yang dibelanjakan dalam cukup besar, tapi itu digunakan untuk operasional. Nah, contohnya aset tetap. Ya, aset tetap itu jarang sekali terfikirkan oleh UMKM. Ya, yang difikirkan adalah kas yang dimiliki, kas di banknya, persediaan piutang, itu yang sering dipikirkan. Tapi aset tetapnya, ya, lupa, ini yang lupa, tidak tercatat. Nah, ini kita mencoba menyampaikan bahwa seluruh aset yang dimiliki adalah yang betul-betul digunakan untuk usaha. Kita coba laporkan supaya pihak lain, ya, itu bisa mempercayai kinerja keuangan UMKM tersebut. Itu intinya cuma di dua laporan itu saja, Mbak. Jadi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca itu. Itu sudah cukup. Ya, ya. Kadang bukan hanya lupa, nggak kepikiran gitu, oh harus dimasukin ya. Jadi harus detail ternyata gitu bikinnya, oh, harus dimasukin ya. Tapi kan laporan keuangan itu produkku berapa, kejual berapa, untung berapa. Ternyata semuanya ya harus detail. Nah itu nanti kalau mau belajar sama teman-teman di IAI, digali itu semua yang dimiliki sama UMKM ya, baru ketemu nanti neracanya bagaimana. Jadi ada dua yang harus dibikin ya, mulai belajar laporan laba rugi, laba rugi dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Betul. Ya, Bu Supriyati. Baik. Ini terakhir, kendala-kendala yang dihadapi sama UMKM selama ini dalam menyusun laporan keuangan. Nah itu tadi kendalanya mungkin lupa dan nggak tahu harus mulai dari, oh iya Bu harus mulai dari mana itu loh, kadang-kadang ya teman-teman UMKM itu, aduh bikin tuh harus gimana ya, apalagi kalau yang mungkin belum memahami teknologi gitu ya, nggak punya laptop mungkin, keterbatasan hanya ada HP gitu ya. Boleh Bu, kendala-kendalanya apa saja yang dihadapi dan solusinya mungkin dari IAI bagaimana supaya teman-teman UMKM cepat belajarnya ya. Iya, betul. Kalau saya selama ini kan memang bergelut dengan UMKM. Jadi saya melakukan pendampingan UMKM itu sejak 2010 sampai hari ini pun masih pendampingan dengan UMKM khususnya di bidang penyusunan laporan keuangan. Nah, saya melihat pertama yang menjadi masalah adalah niat. Ya. Jadi kemantapan hati pemilik UMKM untuk melakukan perubahan. Ya. Dikatakan Pak tadi perubahan dari UMKM kecil tentunya punya harapan ke masa yang akan datang menjadi UMKM yang besar, bahkan menjadi PT kan begitu. Nah ini harus dimantapkan karena itu merupakan sebuah strategi sebenarnya bagi usaha. Yang kedua adalah menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan. Ya, jadi selama ini UMKM kan hanya fokus bagaimana dia bisa melakukan diversifikasi produk, bagaimana dia menjaga kualitas produknya, bagaimana dia memasarkan produknya, tetapi tidak sampai berpikir bagaimana mengukur usahanya tersebut. Nah, ini karena tidak adanya SDM yang mencukupi. Betul. Nah, rata-rata kan UMKM perseorangan itu kadang-kala masih berpikir ini saya harus mengeluarkan duit, kalau saya harus membayar pegawai lagi. Itu padahal tidak semua pemilik UMKM itu memiliki dasar pengetahuan akuntansi dan pembukuan itu secara baik. Ya, yang ketiga karena si pemilik UMKM itu kadangkala sering tidak mengikuti undangan-undangan baik dinas koperasi UMKM kabupaten, kota ataupun provinsi ataupun IAI. Ya. Ini yang proses belajarnya itu menjadi terhambat. Kalau undang-undang itu sebenarnya diikuti oleh UMKM, lambat laun itu pasti mereka paham dan tentunya ini loh saya butuh ya tentang laporan keuangan itu ya, muncul perasaan butuh itu. Dan yang keempat memangnya adalah laporan keuangan itu memang dikatakan tidak mudah. Tetapi harus dimulai. Nah, saat ini pun di Dinas Kementerian Ristek Dikti itu juga mengarahkan berbagai program itu ke arah UMKM.
tapi dengan model pendampingan. Ya. Jadi kalau sekedar pengetahuan bagi UMKM itu kan sulit, untuk menerapkan itu sulit. Tapi perlu UMKM itu didampingi dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini yang sering menjadi kendala yang paling krusial dihadapi oleh UMKM. Loh, saya ini sudah dapat pengetahuan, tapi saya nggak bisa, gitu loh. Itu perlu adanya pendampingan. Dan yang kelima adalah perlu adanya monitoring. Ya, siapa yang monitoring UMKM ini? Kalau kami di IAI ataupun di akademisi, program kami 1 tahun, misalkan. Kalau 1 tahun sampai menyusunkan laporan keuangan sudah selesai, tahun berikutnya tindak lanjutnya ini kan kembali lagi pada UMKM-nya, mau melanjutkan atau tidak. Nah, ini mungkin kalau saya sih berpikirnya ini perlu pendampingan secara rutin. Tapi siapa yang akan berkolaborasi dengan UMKM untuk melakukan pendampingan ini? Sehingga nanti kalau ada pendampingan bagi UMKM itu akan merupakan sebuah rutinitas dalam operasionalnya. Jadi bukan wacana saja, bukan hanya pengenalan saja, tapi itu menjadi rutinitas dan membuat inilah kewajiban saya sebagai pengusaha untuk bisa melakukan pelaporan itu secara berkesinambungan. Kalau saya sih seperti itu permasalahan yang selama ini dihadapi. Wah, sudah sampai hafal ya, karena udah dampingi UMKM lama sekali. Waduh, emang kendala UMKM sampai hari ini pun masih itu ya. Jadi kalau belum punya atau bahkan punya laporan keuangan tapi nggak ngerti, ternyata itu semua harus dimasukin. Yang tadi masukkan neraca itu semuanya digali. Nah, itu juga jadi problem ya. Jadi nanti bisa diskusi atau konsul ke teman-teman Ikatan Akuntan Indonesia, boleh ya Bu? Boleh sekali. Boleh di-sharing Bu, di mana atau ada nomor WA atau Instagram, sosial media yang bisa di-sharing ke Sobat KUKM? IAI Jatim ada di Kara, Jalan Raya Karya Ngagel itu, Surabaya. Oke, nanti bisa ada kantornya di sana. Oh, baik, ada Instagram mungkin? IAI? Belum ya? Baik, bisa datang ke Jalan Karah ya di Ngagel. Nanti ada di sana sudah ada tertera gitu ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kalau yang angel investor tadi, coba saya dikoreksi kalau salah ya, kantornya ada di Geraha Bumi Surabaya lantai 3. Jalan Basuki Rahmat 106 sampai 128. Ini di Hotel Bumi itu loh Sobat KUKM. Jadi masuk saja di sana, nanti diarahkan ke lantai 3 di PT Angel Investor atau AINDO ya. AINDO, baik. Wah, terima kasih Bu Supriyati sudah hadir di sini. Terima kasih juga Mas Arif dari PT Angel Investor dan juga Pak Suparto dari Sub Pembiayaan dan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sobat KUKM, jangan lupa di subscribe ya, komen mau sinobar apa lagi dan bareng siapa lagi, dan jangan lupa follow Instagramnya Diskop UKM Jatim. Itu Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Juga kalau mau belanja lihat katalog ya, ada di Instagramnya Beranda Jatim _ di follow juga. Follow juga yang mau ikutan pelatihan, workshop dan lain sebagainya, fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ada klinik KUKM, ada di @klinik KUKM Jatim. Satu lagi, ini studionya kita ada di coworking space-nya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Penting Pak Tarto, saya mau promoin juga. Ini Instagramnya ada di KUKM Space Jatim, gitu ya Sobat KUKM. Terima kasih atas waktunya Pak Tarto, Mas Ari, Bu Supriyati, luar biasa penjelasannya. Karena durasinya terbatas, kita akan sambung tatap muka kali ya, segera dilakukan itu yang namanya workshop. Mungkin sama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ke depan diagendakan. Sobat UKM bangga melayani Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, bangga melayani KUKM. Baik, terima kasih, kita jumpa lagi, ketemu lagi di Sinobar, Sinau bareng dengan topik dan tema yang berbeda. Saya Tika Sulistia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.